Selamat pagi pemirsa, Telisi Fakta kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Lulu Lucia yang akan menemani selama 10 menit ke depan. Berita pertama, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat menunjukkan penurunan. Penurunan tersebut dikarenakan adanya penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilakukan secara mikro pada beberapa waktu yang lalu. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Seperti yang dapat kita lihat di sini bahwa kondisi rumah sakit sudah terlihat sepi pasien. Data terakhir yang saya dapatkan bahwa saat ini hanya terdapat 2,48% atau sekitar 196 pasien yang berada di Wisma Atlet. Sedangkan Humas RSDC menyatakan bahwa saat ini jumlah penurunan pasien yang sembuh sudah turun secara signifikan dan juga kasus penularan COVID-19 sudah dapat terkendali. Hal tersebut dibuktikan dengan sudah kosongnya beberapa ruang perawatan. Saat ini jumlah bed rumah sakit yang kosong mencapai lebih dari 7.500 unit. Dari 4 tower yang ada, hanya 2 yang terisi, yaitu tower 5 dan 6. Yang dirawat rata-rata dari gejala ringan sampai sedang. Saat ini yang dirawat di ICU tidak ada, adanya di high care unit dan intermediate care unit. Itu yang dirawat ada 7 orang saja. Jadi 3 orang gejala ringan, semuanya cuma 7 orang dan semuanya itu repatriasi semuanya. Begitu pula dengan situasi pemakaman umum Rorotan yang semakin sepi dan tak adanya penambahan jenazah COVID-19 pada beberapa hari terakhir, yang sebelumnya pada bulan Juni hingga Juli bisa mencapai kurang lebih 190 jenazah per harinya. Saat ini, petugas TPU Rorotan sedang melakukan proses pembenahan dan perapian pemakaman. Meskipun angka positif COVID-19 kian menurun, namun warga tetap dihimbau untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dalam melakukan aktivitasnya dan waspada akan masuknya varian baru Omikron yang telah menyebar di Afrika Selatan, Jerman, Malaysia, dan beberapa negara lainnya. Dari Jakarta, Fitri Wulansari melaporkan. Berita selanjutnya, pemerintah membatalkan rencana penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Perubahan ini berdasarkan persentase vaksin di Indonesia yang sudah tinggi. Hal tersebut menjadikan perayaan Natal 2021 dapat dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan dan adanya pembatasan kapasitas umat sebesar 50%. Persiapan pun mulai dilakukan oleh umat Nasrani di Indonesia. Saat ini saya sudah terhubung dengan Alfiah Kurniasi di GPIB Pasar Minggu. Baik, terima kasih Lulusia di studio. Pemirsa, kabar gembira untuk umat Kristiani di seluruh Indonesia. Perayaan Natal sebelumnya dilaksanakan secara online. Kali ini dapat dilaksanakan secara tatap muka. Saat ini saya sedang berada di GPIB Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang sedang melakukan persiapan Natal 2021. Di sebelah saya ada Bapak Willy selaku Sekretaris GPIB Pasar Minggu Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat. Sehat ya Pak. Sejauh ini apa saja sih Pak persiapan Natal setelah kebijakan PPKM level 3 itu dibatalkan? Sebetulnya kita sudah antisipasi ya. Jadi bagi kita sebetulnya tidak jadi masalah. Kalaupun level 1 diganti jadi level 3 selama masa Nataru, ya nggak menjadi masalah buat kita karena kita sudah antisipasi sebelumnya. Berapa banyak panitia yang mengikuti persiapan perayaan Natal nantinya Pak? Kalau panitia itu mungkin ada sekitar 20 orang ya, 20. Itu sudah anggota. Banyaknya umat persiapan untuk Natal itu yang diperbolehkan tuh ada berapa? Iya. Jadi begini, kita mengacu kepada peraturan dari pemerintah untuk 50% dari kapasitas gedung. Kapasitas gedung kita ini 350. Kita sudah antisipasi semuanya itu, yang seharusnya 175 orang, tetapi kita tidak mengambil itu. Kita bahkan lebih kecil lagi, 100 maksimal.
Apa saja sih Pak progres kesehatannya itu? Oke, prokesnya itu yang pertama kita persiapkan meja registrasi. Kita juga persiapkan Satgas COVID. Kemudian kita juga persiapkan juga aturan-aturan lainnya. Seperti kehadiran umat di dalam beribadah itu tetap harus mengikuti prokes. Harus cuci tangan, kita sudah siapkan. Jadi ketika mereka mendaftar, mereka mencuci tangan. Setelah mereka mencuci tangan, kemudian kita menggiring mereka untuk sebelum masuk melakukan pengukuran suhu badan. Prosesi masuknya dari depan, nanti proses keluarnya jemaat itu setelah selesai ibadah akan digiring, akan diarahkan ke pintu-pintu sebelah kanan dan kiri. Jadi tidak terjadi penumpukan. Baik, kepada Bapak Willy, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Baik. Berikut tadi pemirsa persiapan Natal di masa new normal. Saya Alfia Kurniasi melaporkan. Remote learning and working have upthrown the computer and smartphone market since the COVID-19 pandemic. Not just that, services are also stuck everywhere. While most businesses collapsed, the PC industry was different. Its sales just broke a 10-year record thanks to the pandemic. The global PC market grew by almost 13% in the third quarter, marking the largest surge in sales in the last decade. Since work from home and online home learning were implemented, the demand for information technology or IT products such as laptops, notebooks, and smartphones has increased. This condition is certainly welcomed by the sellers in Indonesia. Most buyers were looking for a PC that does not heat up quickly, is easy to use, but still affordable. Usually, they also buy additional accessories such as laptop cooling pads to avoid overheating and laptop stands that can help their postures while working. Likewise with PC services, even though it had decreased due to the emergency public restrictions that require shop closures, laptop and smartphone users' complaints were increasing due to the frequency of use. Most of the customers come from office workers and college students. Dengan adanya program-program WFH, baik itu kuliah maupun sekolah, itu otomatis jadi ada peningkatan di situ. Seperti itu dari pandangan secara umum pelanggan. Kalau untuk kalangannya, kita hampir rata ya, pelajar banyak, orang kantor juga banyak, mungkin UMKM juga ada. Terakhir, Keluhannya biasanya apa aja Pak? keluhannya lebih sering ke kayak mati total, kalau laptop ya mati total, atau mungkin minta di-upgrade karena lambat ya. PC manufacturers and service providers welcome it as it keeps up to benefit hugely even though it's from the COVID-19 crisis. They don't only offer sales and services in offline stores, but have also started to enter the online marketplace. From West Jakarta, Nadia Amelia reports. Tak hanya sosial dan ekonomi, kesehatan mental juga menjadi perhatian penting, terutama saat memasuki era new normal. Hal tersebut dikarenakan akan terpengaruhnya kehidupan masyarakat ke depan yang harus bisa beradaptasi dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kasus kesehatan mental dan depresi mengalami peningkatan. Hal tersebut terjadi karena terbatasnya aktivitas masyarakat. Peningkatannya juga sangat signifikan sih dari tahun awal yang COVID 2019 ya kalau nggak salah. Sampai sekarang pun banyak banget gitu. Dan memang sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya masalahnya sepele tapi mereka itu jadi kaget gitu. Stresnya benar-benar stres saking sampai ada yang benar-benar depresi gitu, ingin mau bunuh diri lah apa segala macamnya itu banyak. Kasus tersebut dialami di berbagai kalangan, mulai dari remaja, dewasa hingga lansia. Main di luar, melakukan aktivitas kegiatan di luar bersama teman-teman banyak. Jadi ketika saya dihadapkan dengan pandemi COVID-19 ini, saya sempat merasa stres, saya sempat turun berat badan juga, dan akhirnya saya karena banyak pikiran yang menumpuk, akhirnya kena ke kondisi badan saya juga. Sehingga tidak heran jika kesehatan mental juga menjadi perhatian masyarakat hingga saat ini.
Demikian berita kali ini, terima kasih telah menyaksikan Polisi Fakta. Tetap waspada dan jaga protokol kesehatan. Saya Lucia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Advi, kampus broadcast sebenarnya.